Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan adab tentang menuntut ilmu. Namun sebelum lanjut berbicara mengenai adab dalam menuntut ilmu atau seseorang dalam menuntut ilmu, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pembicaraan mengenai adab dalam menuntut ilmu. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana hukum seseorang dalam menuntut ilmu. Wajib kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Terlebih pada kita semua atau murid-murid, siswa dan siswi yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat MTS atau ke tingkat SMP. Baiklah, adab yang perlu kita ketahui, perlu kita pelajari sebelum kita lanjutkan ke tahap menuntut ilmu. Di antara adab yang perlu kita miliki, yaitu yang pertama adalah kita memiliki niat. Kita menanamkan niat menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu dengan tujuan agar kebodohan dalam diri kita dihapus atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya ilmu yang kita dapatkan dapat membuat kita, menjadikan kita lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah, dan lebih patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita menanamkan niat yang ikhlas bahwasanya menuntut ilmu, saya menuntut ilmu semata-mata mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua, adab dalam menuntut ilmu, hendaknya seseorang yang menuntut ilmu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu,
diberi kekuatan, diberi hidayah untuk dapat memperoleh ilmu dengan mudah. Kemudian adab yang ketiga adalah seseorang atau apabila kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar memiliki kesungguhan atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena dalam proses menuntut ilmu itu sudah pasti kita menemukan rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan yang nantinya dapat membuat hati kita atau hati seorang murid berputus asa. Nah, disinilah pentingnya kita benar-benar memahami atau menanamkan dalam jiwa kita kesungguhan agar tidak mudah untuk berputus asa atau tidak mudah menyerah saat menemukan rintangan atau hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah seorang yang menuntut ilmu hendaknya selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menimbulkan dosa. Baik itu dosa-dosa kecil, terlebih perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa besar. Mengapa demikian? Karena ilmu itu adalah suci, atau ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya yang suci tersebut tidak akan mampu atau tidak akan mau, tidak bisa bercampur dengan kebatilan, tidak bisa diterima dengan baik dengan orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk maksiat bagi seorang penuntut ilmu adalah sifat malas. Jadi sifat malas pun bagi seorang yang sedang menuntut ilmu itu termasuk dianggap sebagai maksiat atau kelalaian. Jadi marilah kita senantiasa selalu menjaga atau melawan sifat malas pada saat kita menuntut ilmu. Selanjutnya yang kelima adalah seorang siswa atau murid atau siapapun yang sedang menuntut ilmu hendaknya tidak ada sedikit pun perasaan sombong di dalam hatinya, tidak ada memiliki sifat merasa lebih baik dari orang lain di dalam hatinya. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya benar-benar memiliki sifat yang rendah hati, merasa selalu lebih rendah dari orang lain, lebih kurang dari orang lain, atau menganggap orang lain lebih pintar darinya agar dia mudah untuk menyerap ilmu, atau bahasa lain dia selalu merasa bodoh atau haus akan ilmu. Selanjutnya adab yang terakhir yang kami sampaikan adalah seseorang yang menuntut ilmu hendaknya benar-benar serius mendengarkan atau menyimak pada saat guru, ustadz, atau siapapun yang menyampaikan atau menjelaskan ilmu. Jangan sampai pada saat guru menjelaskan pelajaran, menjelaskan ilmu, seorang murid tidak benar-benar menyimak atau bahkan malah bercerita dengan teman di sebelahnya, atau bahkan sibuk sendiri dengan kesibukannya. Nah, ini tidak akan maksimal atau bahkan sama sekali sulit untuk
mendapatkan ilmu yang dijelaskan oleh gurunya. Baiklah, demikianlah penyampaian kami mengenai adab yang perlu kita tanamkan, perlu kita jaga pada saat kita sedang menuntut ilmu. Selanjutnya pada video kali ini kami akan menyampaikan bagaimana etika seorang murid, seorang siswa atau siswi terhadap gurunya, terhadap ustadz atau ustazah yang menyampaikan ilmu. Dan cabang ilmu apapun itu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum yang lainnya. Sepanjang ilmu tersebut bermanfaat untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain, maka semua ilmu itu perlu kita gali. Namun terlebih dahulu harus dan wajib kita ketahui bagaimana seharusnya etika atau tata kerama seorang murid, seorang siswa atau siswi terhadap gurunya. Baik, yang pertama adalah seorang murid atau seorang santri, seorang siswa atau siswi hendaknya terlebih dahulu menyampaikan salam atau mengucapkan salam terhadap gurunya, terhadap orang yang menyampaikan ilmu terhadapnya. Artinya seorang murid jangan sampai terlambat menyampaikan salam, mengucapkan salam atau assalamualaikum kepada gurunya, baik ketika guru memasuki ruang kelas maupun saat nanti guru akan meninggalkan kelas atau keluar dari ruang kelas, dan juga pada saat bertemu atau berjumpa dengan guru, dengan ustadz, dengan ustazah, dimanapun kita berada. Nah, ketika kita sedang berjalan, bertemu atau berpapasan dengan guru, maka seorang siswa atau siswi wajib atau seharusnya terlebih dahulu menyapa, mengucapkan salam terhadap gurunya. Yang kedua, etika seorang siswa atau murid terhadap gurunya yaitu tidak banyak berbicara di depan guru. Mengapa demikian? Karena biasanya seseorang yang banyak berbicara itu terkesan atau kesannya lebih pandai atau lebih pintar dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, meskipun kemungkinan orang yang banyak berbicara itu bisa jadi tidak lebih pandai dengan orang lain. Nah, sifat ini atau kebiasaan banyak berbicara ini yang dimiliki seorang murid, seorang santri, seorang siswa dan siswi apabila di depan guru atau ada guru di antara kita atau masih dalam pengawasan guru, maka jangan sampai kita banyak berbicara. Kita harus menjaga etika berbicara seperlunya ketika berada di depan guru. Selanjutnya yang ketiga adalah saat guru menyampaikan, menjelaskan penjelasan pelajaran apapun itu, namun di tengah-tengah perjalanan dalam penjelasan itu kita mendengarkan penjelasan yang berbeda dengan penjelasan yang pernah kita dengar, maka jangan seketika kita memprotes atau memotong penjelasan guru.
Kita biarkan saja dulu, kita seakan-akan tidak pernah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru, meskipun itu penjelasannya berbeda dengan penjelasan yang pernah kita dengar dari orang lain. Terus bagaimana caranya kita menyampaikan perbedaan itu? Boleh nanti kita memohon izin kepada guru. Setelah guru kita selesai menjelaskan, kita boleh mengangkat tangan untuk memohon izin menyampaikan penjelasan, atau lebih sopan jikalau penjelasan yang pernah kita dengarkan itu kita seakan-akan bertanya dengan guru kita. Jangan sampai kesannya kita menyandingkan atau membenturkan penjelasan guru kita dengan penjelasan yang pernah kita dengar. Ini menjaga hati seorang guru, menjaga etika kita terhadap guru, agar guru kita tetap memiliki kasih sayang terhadap kita. Kita juga memiliki kecintaan, tetap memiliki kasih sayang dengan guru kita siapapun itu. Selanjutnya yang keempat adalah kita jangan sampai bertanya atau menanyakan sesuatu kepada teman kita pada saat guru masih berada di dalam kelas, apalagi saat guru sedang menjelaskan, sedang menyampaikan penjelasan tentang ilmu yang kita pelajari. Nah, jangan sampai kita bertanya pertanyaan teman. Nah, nanti setelah guru selesai menjelaskan, baru kita mengajukan pertanyaan, kecuali gurunya terlebih dahulu menyampaikan bahwasanya siswa atau siswi yang belum paham boleh bertanya kepada temannya yang sudah mengerti. Namun alangkah lebih baiknya pada saat guru masih berada di dalam majelis, berada di dalam ruang kelas, kita berusaha untuk bertanya kepada guru. Itulah fungsinya guru kita. Fungsinya kita menuntut ilmu kepada seseorang yang lebih pintar atau lebih mengetahui ilmu daripada kita. Kemudian selanjutnya yang kelima, etika seorang seorang murid, siswa atau siswi terhadap gurunya, yaitu pada saat berbicara dengan guru jangan sampai kita terkesan menganggap guru ini sebagai teman, sehingga berbicara sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa, tidak ada rasa hormat terhadap guru. Karena guru itu posisinya, derajatnya lebih tinggi daripada kita, lebih tinggi daripada siapapun yang sedang menuntut ilmu. Bila sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa, bahasanya cengengesan, itu terkesan menganggap guru sebagai teman. Ini seperti ini tidak menaruh hormat terhadap gurunya. Selanjutnya, etika seorang murid terhadap gurunya yaitu selalu berusaha memberikan bantuan terhadap gurunya. Apabila kita lihat guru menulis di papan tulis sudah penuh, sudah dijelaskan, kemudian akan dihapus oleh guru, maka sebaiknya kita lebih cepat mengambil penghapus atau meminta izin kepada guru untuk membantu menghapus papan tulis. Artinya selalu berusaha memberikan bantuan, meringankan pekerjaan seorang guru pada saat kita dalam proses menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, tidak bertanya atau tidak mengajukan pertanyaan pada saat guru sudah di dalam perjalanan atau sudah keluar dari kelas menuju ruangannya, sampai guru nanti benar-benar
tiba di ruangannya, di tempat duduknya, sudah kita lihat tidak kelelahan, tidak capek atau tidak ada kesibukan, baru kita mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang sering terjadi guru dalam perjalanan tiba-tiba seorang murid menghampirinya untuk bertanya. Ini etika seperti ini kurang bagus. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adab selanjutnya adalah kita selalu senantiasa menanamkan sifat kecintaan terhadap guru kita. Guru apapun itu, pelajaran apapun itu, baik itu pelajaran yang berkaitan dengan agama maupun dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Pelajaran apapun itu, kita berusaha menanamkan kecintaan, kerinduan kepada guru-guru kita. Dan kita setiap berdoa, kita menitipkan doa untuk guru kita. Kita selalu berusaha menjaga hati kita untuk mencintai atau menyayangi guru kita. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hormat terhadap guru. Dalam hal ini kita menganggap guru itu sebagai orang tua kita, selain orang tua kita yang melahirkan kita. Kita menghormati, menghargai guru kita selain daripada orang tua kita di rumah, bapak dan ibu, atau orang tua yang melahirkan kita. Karena guru adalah orang tua setelah orang tua kita yang berada di rumah. Baiklah, sekian penyampaian kami tentang etika yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu agar ilmunya atau ilmu yang didapatkan benar-benar bermanfaat, dapat dipergunakan dalam kehidupannya sehari-hari untuk menjadi bekal hidup kelak di akhirat. Ilmu apapun itu, ilmu umum, ilmu agama, sepanjang itu dapat bermanfaat, maka itu ilmu boleh kita gali, boleh kita tuntut, boleh kita cari. Demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.